Coba jujur sebentar. Kapan terakhir kamu bisa duduk diam selama 10 menit tanpa pegang HP? Bukan tidur, bukan kerja. Cuma duduk, diam, tanpa scroll. Susah kan? Dan kalau kamu ngerasa susah, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena otakmu udah berubah. Literally, secara fisik berubah. Selamat datang di channel Pikir Dalam, di mana kita bahas hal-hal yang jarang dibahas secara jujur. Dan hari ini, kita bakal jawab satu pertanyaan yang mungkin udah lama ada di benakmu. Apa yang sebenarnya terjadi pada otakmu setelah bertahun-tahun scroll sosial media setiap hari? Setiap kali kamu buka TikTok, Instagram, atau YouTube Shorts, otakmu melepaskan dopamin. Dopamin itu zat kimia yang bikin kamu ngerasa senang. Masalahnya, dopamin ini keluar bukan karena kontennya bagus, tapi karena kontennya baru. Setiap scroll baru, dopamin keluar. Setiap notifikasi baru, dopamin keluar. Setiap like baru, dopamin keluar. Otak kamu belajar bahwa scroll sama dengan hadiah. Dan sekali otak belajar pola itu, dia akan terus minta diulang. Ini persis cara kerja mesin slot di kasino. Kamu nggak tahu kapan konten bagus akan muncul. Jadi kamu terus scroll buat nyarinya. Dan platform sosmed itu emang sengaja dirancang kayak gitu. Algoritmanya bukan kebetulan. Ini by design. Bagian 2. Kerusakan yang kamu nggak sadari. Setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun pola ini, ada 3 hal yang mulai rusak di dalam otakmu. Yang pertama, attention span-mu memendek drastis. Rata-rata attention span manusia di tahun 2000 itu 12 detik. Sekarang, 8 detik. Lebih pendek dari ikan mas koki yang katanya 9 detik. Artinya, kamu sekarang lebih susah fokus dari ikan di dalam akuarium. Kedengarannya lucu, tapi efeknya nyata banget. Baca buku 1 bab aja susah. Nonton video panjang tanpa skip susah. Dengerin orang ngomong lebih dari 2 menit susah. Yang kedua, kemampuan berpikir dalam mulai melemah. Deep thinking itu butuh waktu, butuh ketenangan, butuh otak yang gak terus-menerus distimulasi hal baru. Tapi kalau setiap 30 detik otakmu dapat input baru, dia gak punya waktu untuk berpikir dalam. Lama-lama, kemampuan itu melemah, seperti otot yang jarang dipakai. Yang ketiga, dan ini yang paling jarang dibahas, toleransi kebosananmu hilang. Dulu, orang bisa nunggu bis tanpa pegang HP. Dulu, orang bisa makan sendirian tanpa scroll. Sekarang, 2 menit nunggu lift aja langsung refleks buka HP. Kebosanan itu sebenarnya penting. Karena di saat bosan, otak kamu justru paling kreatif. Ide-ide terbaik datang bukan dari scroll, tapi dari kekosongan. Dan kita udah kehilangan kekosongan itu. Oke, aku nggak akan nyuruh kamu hapus semua sosmed. Itu nggak realistis dan juga nggak perlu. Yang perlu dilakukan jauh lebih simpel dari itu. 1, kasih otakmu jeda. Minimal 30 menit sehari tanpa layar sama sekali. Bukan tidur, tapi sadar. Jalan kaki, duduk di luar, atau sekedar bengong. Ini bukan buang-buang waktu. Ini charging otak kamu. 2, matikan notifikasi. Bukan aplikasinya dihapus, tapi notifikasinya dimatiin. Karena setiap notifikasi yang masuk, itu memutus konsentrasi kamu selama rata-rata 23 menit untuk bisa fokus lagi. 23 menit hanya dari 1 notifikasi. 3, latih fokus seperti otot. Mulai dari yang kecil. Baca 10 halaman tanpa HP. Makan 1 kali tanpa scroll.
Nonton satu video penuh tanpa skip. Setiap kali kamu berhasil tahan, otak kamu sedang dilatih untuk fokus lagi. Social media bukan musuh. Tapi kalau kamu pakai tanpa sadar, kamu yang jadi produknya. Otakmu adalah aset paling berharga yang kamu punya. Lebih berharga dari HP-mu, lebih berharga dari followermu. Jaga dia. Kalau video ini bikin kamu mikir, share ke satu orang yang kamu rasa perlu dengar ini. Subscribe kalau belum. Sampai ketemu di video berikutnya.